Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. daun salam putri malu. Yang jawab salam semoga sehat selalu. Amin. Amin. Oke, saya Mantap. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, semoga ikhlas ya. Oke, kita mulai materi hari ini aplikasi of the derivative ya. Jadi kita hari ini penggunaan dari turunan. Nah, sebelum ke turunan, penggunaan turunan, kita review sedikit tentang turunan ya. Nah, di turunan itu kita telah membahas dari mana ya? Kita telah membahas turunan yang biasa, terus biasa ya, ada yang model dikalikan dengan konstanta, terus aturan pangkat konstanta, penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, Ini kaki ini. terus kita juga udah belajar chain rule atau aturan rantai ketika suatu fungsi fx sama dengan fungsi pangkat banyak, itu kita bisa langsung menurunkan. Nah, termasuk di materi selanjutnya itu ada turunan implisit. Nah, turunan implisit itu salah satunya penggunaan dari aturan rantai, yang mana biasanya y sama dengan fungsi, ini enggak, y-nya pangkat berapa atau y-nya itu jadi sebuah fungsi sendiri, sehingga anggaplah bahwa disubstitusi ya, waktu kemarin seperti itu. Jadi y yang fungsinya banyak sekarang kita misalkan sebagai y saja. Kalau di fungsi chain rule kan sebenarnya dianggap u, v dan seterusnya. Mirip-mirip. Terus juga ada aturan turunan dari trigonometry function. Lalu apa lagi ya? Nah, seperti itulah kira-kira turunan, dan kita juga sudah membahas atau sudah diujikan di UTS. Nah, sekarang masuk ke aplikasi turunan. Nah, mungkin aplikasi turunan yang akan dibahas sekarang ini cenderung ke arah secara umum ya. Bukan di teknik sipil. Nanti kedepannya insya Allah semoga ya, entah di mata kuliah ini ataupun di mata kuliah yang lain nanti ada aplikasi dari turunan di teknik sipil. Sebenarnya banyak dan penting ya, karena matematika itu salah satunya ujung-ujungnya itu nanti integral, yang temennya atau saudaranya itu turunan. Terus juga ada metrik dan ya sekitar itu. Kalau yang alatnya sih paling aljabarnya dan seterusnya. Gitu. Kalau di teknik sipil, ketika kita menghitung untuk memaksimalkan sebuah, contohnya ya, kalau bikin kolom tuh, kolom apa balok ya, yang nyamping ya, yang horizontal, balok ya. Nah, itu kan biasanya pakai cincin kalau kita di kampung jaraknya sama, dan sebenarnya itu nggak perlu sama jaraknya. Jarak yang perlu tekanannya berat, tekanannya kencang maksudnya, yaitu harus rapat. Tapi ke tekanan yang minim ya bisa direnggangkan, sehingga sepanjang itu bisa kita sesuaikan sehingga lebih minim. Kan kalau teknik sipil itu sebenarnya eh, membuat sesuatu sesuai dengan perencanaan, atau yang kalau dapat tender dimintanya berapa, kasihnya segitu kekuatannya dengan harga seminim mungkin gitu kan. Nah, itu kalau misalkan kalian tidak bisa seperti itu, ya harus belajar lagi, jadi nantinya kalah dengan yang anak non teknik sipil yang membuatnya udahlah yang penting kuat gitu kan. Oke, kita masuk ke materi ya, aplikasi dari turunan. Yang pertama ada maksima dan minima. Nah, seperti tadi juga itu bisa maksimum dan minimum. Tadi ada nih. Ini juga aplikasi minimum maksimum, maksimum ya. Kita lihat, saya tadi pas scroll ke atas lihat ini, jadi kita jelasin ini.
Misalkan kayak gini, dari kasus ini, eh, di suatu proyek gitu ya, suatu proyek kalian dikasih satu lembar papan. Nah, satu lembar papan. Terus ditantang sama bosnya, mandor. Wah, berdua nih. Lulusan Unbaja, Teknik Sipil, lawan lulusan kampus sebelah. Kan Teknik Sipil kan udah akreditasinya bagus, jadi harusnya bagus. Tantang nih dikasih triplek selembar, coba bikin box. Ya, namanya box berarti yang penting kotak, rapat kanan kiri bawah, kanan kiri depan belakang sama bawah, atasnya terbuka. Nah, yang bikin menang adalah ketika volumenya paling banyak. Nah, satu lembar papan boleh dipotong, tapi potongannya itu nggak boleh disambung-sambung lagi. Nah, paling pinggiran ini ditekuk lah ya, gampangannya ditekuk atau dipotong ditekuk. Tapi yang biru ini nggak boleh ditempel untuk meninggikan bagian yang lain gitu. Nah, caranya gimana? Ya kan tripleknya satu nggak mungkin dicoba-coba. Ya kalau misalkan minyak kayu putih buat anak coba-coba bisa. Tapi kalau untuk proyek kayak gini yang bahannya cuma ada satu nggak boleh coba-coba gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan turunan. Gitu, nanti teman-teman bisa cari caranya gimana. Clue-nya adalah fungsinya adalah fungsi yang sedang kita maksimalkan. Apa itu yang tadi? Yang paling besar atau paling banyak? Nah, volume, betul. Nah, si volume ini kita buat rumusnya, ya volume kan panjang, lebar, tinggi lah ya, kira-kira itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, tentu dengan si variabel ini. Nah, di sini makanya X. Nah, nanti dicari. Berarti di sini panjangnya dari kiri ke kanan 24 dikurangi potongan. Misalkan kalau potongannya itu X, itu berarti min 2X. Pak, kok ini sisi sini dan sisi sini sama-sama X? Iya, pertanyaannya, apakah mungkin sisi yang misalkan ini kanan dengan yang sebelah depan tingginya beda? Ya kan kalau misalkan dikasih air nanti ngeluber, harus sama. Nah, sehingga di sini tinggi semua sisinya harus sama, sehingga tinggi sebelah sini dan sebelah yang satunya itu harus sama, yaitu X. Nah, itu panjangnya tadi 24 min sini X, ini X, artinya min 2X. Lalu panjang lebarnya berarti dari sini ke sana. Kalau di sini kasusnya itu 9, berarti 9 min sini X, sehingga 9 min 2X. Dan tingginya adalah si coakan ini ya, X. Ya udah, fungsinya udah dapat, tinggal dimaksimalkan. Pak, cara memaksimalkannya gimana? Ya, don't go anywhere, stay tune on this channel ya. Sekarang kita bahas nih. Aplikasi dari turunan. Nah, yang pertama maksima dan minima barusan kita bahas. Nah, contoh di kehidupan nyata. Nah, definisinya. Nih, definisinya saya sorot aja ya. Jadi yang pertama itu FC is the maximum value of f on S if FC more than fx for all x in S ya. Apa itu ya? Jadi kayak gini lah bahasa sehari-hari kita. Si FC itu adalah nilai maksimum pada selang S gitu ya. Ketika si FC ini fungsi f pada saat nilai x-nya itu C itu lebih besar dari fungsi f dari seluruh nilai x gitu ya. Kalau misalkan kita buka GeoGebra biar kebayang lah ya. Misalkan GeoGebra nih. GeoGebra. GeoGebra Classic. Misalkan mana di sini? Misalkan I have the function about the cube misalkan. Misalkan Y sama dengan fx saja. Fx sama dengan 3. Bentar. Biar melengkung-melengkung, pangkat 3 aja ya.
Pangkat ganjil biasanya melengkung-melengkung guys. Pangkat 5 lah, saya suka angka 5 ya. Tapi kok jelek ya? Terlalu melengkung. Ya kira-kira gini lah ya. Oh sebentar. Tapi saya nggak suka. Nah, dah gini aja. Tapi kok menghadapnya terbuka ke atas ya. Saya pengen buka bawah. Nah ini. Wah saya pengen agak naik ya. Ini geser. Oh ketinggian. Banyak maunya ya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah ini gambaran dari sebuah fungsi. Misalkan saya menaruh titik C di sini. Nah si A ini, saya ingatkan lagi, fungsi itu Y sama X-nya, fx itu Y lah gampangannya. Nah tadi F itu berarti si ketinggian atau Y. Nah, kita geser-geser lebih tinggi enggak? Terus, nah, paling tinggi di sini. Nah, sehingga C-nya misalkan titiknya adalah 2. Ada enggak nilai Y yang lebih tinggi dari ketika X-nya sama dengan 2? Coba geser X-nya ke setengah, min setengah. Ini setengah lebih bawah, min setengah lebih bawah, dan seterusnya. Artinya si FC ini yang tingginya di sini itu lebih besar atau sama dengan dari si Fx yang lain tuh. Yang lain di bawah. Artinya di sini adalah si maksimum. Lalu kalau minimum, nah misalkan kita balik nih, kurang turun. Nah misalkan kayak gini. Pun itu kayak tadi, berarti si FC itu lebih kecil daripada Fx. Tuh, lebih bawah kan. Nah, saya ingatkan lagi, pokoknya lebih kecil itu bawah. Jadi atas, kalau besar itu atas atau kanan, kecil itu bawah atau kiri ya. Selalu itu patokannya. Oke, kita lanjut. Berarti di situ kita sudah memperlihatkan bahwa nilai maksimum dan minimum. Kalau maksimum itu ketika nilai si F-nya pada saat titik C itu lebih besar daripada nilai F dari semua titik X. Nah, kalau nilai minimum itu kebalikannya. Nah, yang ketiga di sini ada Fx is an extreme value of F on S if it is either the maximum value or the minimum value. Jadi si Fc, jadi fungsi Y-nya itu adalah nilai ekstrim. Nanti di bawah ada titik ekstrim, beda ya. Kalau nilai ekstrim itu berarti si Y-nya itu yang memuat nilai maksimum dan minimum. Atau jadi salah satunya atau keduanya gitu ya. Oke, the function we want to maximize or minimize is the objective function. Ya, kita lagi ngomongin fungsi ya, objektif. Nah, Max-Min existence theorem, teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F adalah kontinu di sebuah interval tertutup, yaitu A, B, maka F memuat keduanya, yaitu maksimum dan minimum, sebuah maksimum dan sebuah minimum. Jadi kalau misalkan ada selang. Ntar kalau ini gimana ya? Saya agak belum ketemu ya. Nah, misalkan anggaplah itu dari sini sampai sini. Pasti di titik sini. Oke, saya ganti ini aja. Ganti fungsinya. Nah, misalkan kayak gini. Fungsinya ya segini ini. Kita pasti lihat, coba ketinggian paling tinggi di mana? Ya paling tinggi di sini ya. Anggaplah ini cuma sepotong ini. Terus paling bawah kemana? Sini tuh. Terbukti bahwa pasti memuat nggak minimal ya, titik paling tinggi dan memuat titik paling bawah atau minimum, nilai minimum dan nilai maksimum. Itu pasti. Nah, kalau dari segi visual ini terbukti ya. Oke. Kita lanjut. Where do extreme value occur? Jadi di mana sih
nilai ekstrim itu berapa? Nilai apa titik? Oh, nilai ekstrim. Berarti ketinggiannya ya. Nah, jadi nilai ekstrim itu berada di titik ekstrim mana? Oke. Nah, di sini diterangkan bahwa but this interval may be any of the 9 types discussed. Some of them contain their endpoint, some do not. Jadi intinya ada 3 lah ya. Saya terangin dari gambar aja ya. Jadi di sini nilai ekstrim itu ada di mana? Itu ada di 3 tempat. Yang mana itu tadi di ujung, tadi sudah dicontohkan. Di ujung itu salah satu nilai ekstrim, jadi ada kemungkinan di sana nilai maksimum dan minimum berada. Yang kedua di puncak, ya baik puncak atas atau puncak bawah, atau bahasa matematisnya itu stationary point atau titik balik ya kan. Kayak kalau yang ini kurva itu naik atas bawah. Nah, posisi lagi naik pindah turun itu stationary. Lalu yang ketiga singular point. Singular point itu gampangnya titik, bukan potong ya, patah, titik patah kali ya. Bahasa sehari-harinya kayaknya lebih cenderung arahnya titik patah ya. Jadi di sini tadi ke atas tiba-tiba lanjut, ini lagi ke bawah. Kalau ini kan lanjut, kalau ini potong. Termasuk yang ini dari sini ke sana. Jadi ini patahan di sini. Itu singular point. Nah, Pak, dari tadi ngomongin maksimum minimum. Hubungannya apa dengan turunan? Tenang guys. Di sini ada critical point theorem. Saya ulangi lagi tadi bahwa nilai maksimum dan nilai minimum itu termuat dalam nilai ekstrim. Artinya kumpulan dari nilai ekstrim itu kita cari mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah, untuk mencari nilai ekstrim itu kita cari titik ekstrim atau di sitinya teorema titik kritis, titik ekstrim, titik kritis ya. Nah, di sini ada 3. Let f be defined on an interval E containing the point C. If fx is an extreme value, then C must be a critical point that is either C is. Jadi diberikan f didefinisikan interval I yang memuat titik C jika fc adalah sebuah nilai ekstrim dari C harus sebuah titik kritis. Nah, jadi si FC maksimum minimum tersebut yang tadi disebutin di atas itu harus kritik point atau titik kritis ya. Definisinya gitu. Ya, kalau dibalik sih sebenarnya nilai maksimum itu ada di titik kritis ya, titik tadi. Di manakah? Yang pertama ada titik ujung, lalu balikan, lalu singular. Nah, di sini terangkan, dicatat nih yang sedang harus seger ya. Yang pegang kertas, yang nggak megang juga diusahakan megang. Di sini kalau stationary point, nah yang ini, yang balik ini, itu untuk mencari titik balikannya atau ujung atas, ujung bawah, itu dengan cara fungsi ini dicari turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, nilai X-nya nanti didapat itulah adalah si ketinggian atau paling bawahnya. Dengan kata lain di sini that is a point where f(x) and same with 0. Jadi di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Cari titik X ketika turun pertamanya 0. Oke. Lalu yang kedua di sini singular point. Nah, singular point itu sama ketika turunan pertamanya sama dengan, nah kalau tadi 0, kalau ini sama dengan tidak ada. Jadi cari yang gampangnya kalau dulu itu belajar daerah asal asli fungsi, nah ini daerahnya nggak termuat gitu ya, nggak ada nilai turunannya. Tapi nyari susah ini ya contohnya.
Oke, nah ini caranya nanti contohnya langsung aja dari awal sampai akhir. Ini cari the maximum minimum value, nilai maksimum minimum. Oke, bisa ya. Oke, nanti contohnya sekaligus saja. Kita lanjut. Sebentar. Oh, benar sih. Dari contoh aja. Sini contoh dulu kita. Contoh yang gampang dihitungnya, mana ya? Oh, nih. Contoh yang 3. Contoh 3. Nah, di sini saya ingin menyampaikan seperti biasa. Sebenarnya harus mencari sendiri ya, tapi kalau untuk shortcutnya sebenarnya kayak gini. Kita saksikan dulu. Find the maximum and minimum value of fungsi ini dan ini. Oke, tahapan pencarian yang pertama. Oh, tahapan ya. Tahapan yang pertama, cari titik kritis. Oke, itu. Yang kedua, cari nilai kritis. Yang ketiga, cari nilai min atau maksimum. Caranya gimana? Kalau nyari titik kritis itu kan ada 3. Yang pertama di ujung, ini ada di soal. Yang kedua stationary ya. Sebentar, saya agak lupa. Stationary sama singular ya. Stationary di mana ini turunan pertamanya dari fx itu sama dengan 0. Lalu di sini yang ketiga itu juga ada titik singular point di mana turunan pertamanya itu sama dengan tidak ada. Ada contohnya enggak ya? Yang selanjutnya nilai kritis. Nah, dari yang kalau misalkan ini tahap yang A didapat, nanti di sini cari nilai fx saat x-nya sama dengan c yang didapat dari atas ini. Nah, baru kita bandingkan nilainya. Kira-kira cuma kayak gitu aja. Nah, saya save dulu mengingat komputernya bukan tipe yang wah gitu ya. Khawatir hilang nanti sakit hati ya. Nah, di sini berarti kita sebenarnya telah menemukan 2 titik kritis. Berapa? Nah, kalau kita ingat-ingat tadi, titik kritis itu ada di 3 tempat. Ujung selang, turunan pertama sama dengan 0, turunan pertama sama dengan tidak ada. 3 itu aja. Oke. Kita jawab di sini. Jawab. Kita ngomongin titik kritis. Yang pertama di ujung selang. Oke. Ujung selang itu sama dengan X sama dengan min setengah dan X sama dengan 2. Oke. Dapat. Lalu yang kedua. Belum ya. Titik kritis. Kita cari turunannya berarti F sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Turunan pertamanya sama dengan 3 kali 2 dikali min. Pangkatnya 2. 3 kali 2 6x pangkat 1. Nah, seperti ini. Kita cari yang saat
f aksen x sama dengan 0. Nah, berarti di sini 0 kira-kira gini aja deh. 0 sama dengan min x kuadrat plus 6x. 0 sama dengan plus 6 aja ya, plus 6x. 6x sama dengan min 6x kuadrat dibagi 6x berapa? Ya sisanya x dalam keadaan min ya. Tambah 1. Nah, di sini didapat berapa? Berapa ya? Oke, sini. Ayo, berapa? 0 sama dengan 6x min x plus 1. Berarti segini 0, segini 0. Artinya kemungkinan di sini 0 adalah x sama dengan 0 atau dan sih. Si min x plus 1 itu sama dengan 0 sehingga 1 sama dengan x. Nah, dapat 2, 0 dan 1. Kayak kita gambar aja ya. Ini 3 gebra. Min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Oke. Supaya tergambar. Mana-mana. Tadi GeoGebra di mana? Lo hilang. Oh ini. Min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Wah, gede. Oke. Wow. Oke. Tadi lagi ngapain ya? Makanya saya udah menurun konsentrasinya. Oh, ini dari min setengah sampai 2 ya. Kita batasi, kita bikin titik lah. Min setengah langsung aja deh. Min setengah berarti sini sampai 2. 2. Wah, 2. Nah, sini. Nih, di antara titik ini ya. Berarti sini dan sini. Oh, salah. Oke. Kita lagi ngomongin puncak ya, stationary point, titik balik. Kelihatan kan mana yang lagi belok? Nah, sini tuh belok. Di manakah dia? 1. Tuh, sini. Di manakah dia lagi belok? Sini. Berarti betul ya yang saya tulis di sini baliknya ketika x-nya 0 atau dan sih sebenarnya bisa salah satunya atau keduanya. X-nya sama dengan 1. Nah, kira-kira gitu. Lalu kalau yang tidak ada kayaknya enggak sih. Jadi didapat di sini. Mana? Sehingga didapat titik kritis tadi min setengah 2 0 1 kita urutin ya. Itu min setengah 0 1 dan 2. Oke, itu tahap 1. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, tahap 1 udah dapat titik kritis, tahap yang selanjutnya adalah cari nilai kritis, yaitu cari nilai fx pada saat x-nya sama dengan c. Nah, oke. Nah, setengah 0, min setengah 0 1 2 ya, ingat-ingat. Nah, berarti langkah kedua adalah di sini tadi apa? Mencari nilai kritis pada fx min x min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Nah, yang pertama f pada saat min setengah dari yang kecil dulu ya. Berarti min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. X-nya itu min setengah, kita substitusi. Min setengah pangkat 3, jadi min 1/8
Berarti min kali min positif ya. 2/8 ditambah min setengah pangkat 2. Jadi min 1/4. Jadi 3/4 ya. Kali 3. Berarti di sini 1/4 ditambah 3/4 atau sama dengan 4/4 atau 1. Yang kedua, ketika F-nya sama ketika F pada saat titiknya 0 gitu ya. Min 2 X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Substitusi 0. Ya ini 0 ya, nggak usah dihitung. Yang selanjutnya pada saat 1, min 2 X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Substitusi satunya. Nah, di sini min 2 ditambah 3. Berarti di sini 1. Oke. Satu kali lagi ketika F-nya pada saat 2. Berarti min 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 pada saat X-nya 2 ya. 2 pangkat 3 8, 8 kali min 2 jadi min 16 ditambah 2 kali 2 4 kali 3 12. Oke. Min 16 plus 12 jadi min 4. Min 4 ya. Oke. Berarti langkah yang ketiga adalah ini save dulu biar nggak hilang. Langkah yang ketiga adalah cari nilai minimum maksimum ya dengan cara membandingkan nilainya. Nah, kalau misalkan kita udah dapat nih nilainya. Oke. Bahasanya pilih nilai minimum atau maksimum. Oke. Didapat F min setengahnya itu sama dengan 1. F pada saat 0 itu 0 ya. F pada saat 1 itu 1 dan F pada saat 2 ya. 2 itu sama dengan min 4. Sehingga didapat nilai minnya saat X sama dengan yang paling kecil mana? Ini ya. X-nya sama dengan 2 adalah F2 sama dengan min 4. Dan nilai maksimumnya F setengah sama dengan 1 atau F pada saat 1 sama dengan 1. Nah, udah selesai. Jadi nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya 4. Nah, kalau misalkan kita lihat di GeoGebra untuk membuktikan ya. Jadi saya mengkombinasikan cara ngitung dan cara menggunakan teknologi, apalagi sebenarnya pakai AI juga bisa. Itu untuk memperlihatkan bahwa kita juga algoritma berpikirnya harus paham, benar. Nah, nanti kalau pada saat dapat proyek, ya cara berpikir tadi digunakan di teknologi sehingga tidak akan salah. Kalau di proyek kan nggak boleh salah ya. Nah itu, sehingga di sini ketinggiannya tertinggi itu segmen. Nah, terlihat paling tinggi di sini dan di sini, yaitu ketinggiannya 1, di mana tadi di setengah dan 1. Coba kita cek jawaban kita. Benar ya, setengah dan 1. Lalu paling bawah di mana? Kita turunkan ini si garisnya. Oh, ini udah paling bawah nih, tapi sebelah kanan nih sini masih turun. Oh, ternyata di titik sini, yaitu titik X sama dengan 2 ya, titik ujungnya sebenarnya, yaitu sama dengan min 4. Dan kita juga tadi udah pilih sebagai minimumnya min 4, benar. Nah, seperti itu kira-kira. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada ya, kita lanjut. Nah, selain minimum maksimum, kita juga bisa memprediksi di mana kurva itu konkav ya, konkav.
konkav. Sebentar. Konkav. Di sini mohon maaf. Aduh, ini sepertinya ilmu padi ya. Semakin merunduk. Oke. Padahal bener gak kalau di Alfamaret itu sekarang hari Jumat lagi diskon kopi ya. Aduh. Jadi pengen juga ya, lumayan diskon. Ya kita lanjut lah ya. Jadi di sini ada dibahas ada dua hal. Yang pertama monotonicity dan yang kedua concavity. Concavity ya. Atau bahasa sehari-hari kita gitu ya. Kalau monoton itu kapan dia naik, kalau konkav itu dia cenderung kebuka kemana. Oke, kita bahas yang bagian pertama dulu yaitu monotonicity ya. Definisinya di sini diberikan F, pakai bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Inggrisnya kalian baca sendiri. Let F be defined, diartikan by langsungnya. Let F diberikan F, didefinisikan pada selang interval 1, terbuka, tutup, atau keduanya. Neither, tidak keduanya. Iya, salah satunya, nggak mungkin keduanya. Kita mengatakan bahwa F itu naik ya di I jika untuk setiap pasangan dari X1 dan X2, nah ketika X1 dan X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 kurang dari Fx2. Kalau iyalah. Kalau di kris itu kalau X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 lebih besar X2. Berarti tadinya besar ke kecil, turun. Iya. Kalau strictly monotonik ya ketika sama ya. Enggak naik, enggak turun. Oke, kalau misalkan kita lihat di gambar sini, kayak kita ambil misalkan di sini. Oke, saya pakai poin yang udah ada aja deh. Nah, misalkan saya punya dua titik, yaitu titik F dan titik C. Titik F itu ada di kiri C. Nah, F-nya lebih besar, C-nya lebih kecil, jadinya turun. Gitu maksudnya. Kalau naik, itu ketika ada dua titik, yang A kiri, titik I itu kanan, fungsinya A itu di bawah, I itu di atas, berarti naik. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang lebih besar, lebih tinggi berarti naik. Kalau tadi yang pertama, yang X yang lebih besar, nilainya lebih turun, itu turun. Gitu aja. Ya kayaknya itu masih definisi, jadi nggak pakai turunan ya. Nah, sekarang masuk nih. Monotonicity diberikan F continue di selang interval I dan dapat diturunkan ya untuk setiap interior point dari I. Jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 untuk setiap X, maka dia increase atau naik. Kalau misalnya turunan pertamanya kurang dari 0, itu turun. Nah, sebenarnya kayak gini. Ini erat kaitannya dengan materi waktu SMP, yaitu tentang M atau gradien. Nah, gradien itu turunan pertama dari fungsi. Nah, ini nih. Jadi ini gradien yang kita omongin gitu. Nah, di sini ada contoh jika fx-nya ini cari di mana dia naik, dia turun. Nah, dia turunan pertamanya ini. Oke. Oh, sebentar. Harus dikasih tahu cara berpikirnya ya. Jadi kayak gini. Untuk bagian di mana naik, di mana turun, di sini baru definisi tapi tidak diceritakan naik atau turun. Nah, jadi caranya adalah kan bayangan kita ada sebuah kurva tuh gini.
Nah, ginilah kira-kira. Agak turun. Nah, gitu ya. Naik itu dari ujung sini sampai ujung sini. Itu naik. Dari puncak yang atas ke puncak yang bawah itu turun. Dan yang lain juga gitu ya, ke kanan atau ke kiri juga modelnya gitu. Dari puncak satu ke puncak yang lain. Puncak. Nah, ini puncak. Ini puncak. Nah, materi sebelumnya apa? Puncak itu. Nah, ketika turunan pertamanya sama dengan 0, cari aja yang sama dengan 0, itu nanti dapat puncak ini, puncak ini, puncak ini. Itu semuanya sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Dilanjut dulu. Nah, tadi apa hubungannya? Titik-titik di sini kita ambil satu, ketika si turunannya itu positif berarti naik. Nah, kalau misalkan kita ambil itu contohnya yang di sini kita ambil ternyata nilainya negatif, ketika disubstitusi itu namanya turun. Gitu. Decrease ya. Oke, contohnya di sini. Tadi ini dapat fungsinya, berarti kita cari titik puncaknya untuk membatasi. Nah, di sini dipotong, diturunin lalu dipotong 6 x plus 1 dan x min 2. Jadi di sini didapat bahwa 6 dan di sini di dalam kurung ini 0 atau kurung ini dibuat menjadi 0. Jadi x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Lalu yang kedua x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Berarti di sini didapat puncaknya itu min 1 dan 2. Nah, sini nilai min 1 dan 2 kita coba. Tuh min 1 sama 2 dicoba. Ambillah titik di kirinya min 1. Misalkan sekian, ternyata nilainya negatif. Kalau yang di tengah-tengah coba kita masukin 0. Masukin ke turunan pertama. Misalkan di sini ya. Berarti 0 x 6 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 dikurangi 12. Hasilnya adalah 12, negatif. Nah, berarti daerahnya itu 0 gitu. Begitupun yang ini misalkan 3 dimasukin ke sini, 3 pangkat 2 9 kali 6 54 dikurangi 6 kali 3 18 ya. 54 dikurangi 18 berarti 46 ya. 46 min 12 berarti 34. Nah, positif 34 berarti naik gitu ya. Nah, gitu. Keterangannya ada di sini. Oh, ini juga ada gambarnya nih. Ya. Bukan. Gambarnya beda dari figur yang lain ya, contoh yang lain. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih sebelum mengakhiri pertemuan kita, di sini ada materi yang terakhir. Jadi harus lebih semangat nih. Kita ngomongin bakso ya di sini. The second derivative and concavity. Definition: let f be differentiable on an open interval E. We say that f as well as its graph is concave up on E. Ya, kita bahasa Indonesianya kita artikan ya. Diberikan f dapat diturunkan di selang terbuka I, kita sebut aja f itu as well as kayak orang Indonesia ya. Sejauh itu gambar terbuka ke atas ya gitu ya. Itu increase on I kita, dan kita sebut bahwa itu tertutup ke bawah ketika decrease. Oh, ini baru definisinya doang, nggak ada rumusnya. Nah, intinya kayak gini. Tadi saya sebut-sebut bakso ya, bukan berarti saya menyinggung ini dibeliin bakso gitu ya. Tapi kalau dibeliin bakso ke sini kejauhan ya. Nanti sampai sini udah nggak enak lagi. Jadi bayangin kalau mangkok bakso, mangkok ya. Mangkok itu cekung buka ke atas atau cekung buka ke bawah. Nah, si mangkok bakso itu positif gitu ya, concave up ya. Nah, itu mangkok bakso itu concave up, ingetin. Jadi baksonya tertampung. Kalau mangkoknya dibalik, baksonya tumpah, itu concave down atau tertutup ke bawah. Gitu. Lalu batasannya di mana?
Nah, batasannya beda. Mohon maaf, saya pakai warna yang berbeda. Kalau tadi ya, kalau tadi turun itu dari puncak sampai puncak lagi, termasuk naik. Kalau konkav itu enggak dari puncak, misalkan dari puncak sini ke puncak sini naik, bener. Tapi kapan dia turun? Masa turun terbuka sini? Nah ini ada yang beririsan, jadi ini tidak dibenarkan guys, salah berarti. Nah sehingga hal itu salah. Lalu dari mana? Yaitu di sini. Nah, bayangannya kalau teman-teman yang biasa berkendara, ini kalau misalkan ini lagi belok ke kanan, belok ke kanan, belok ke kanan, belok ke kanan, setirnya ya, belok ke kanan sampai sini, setirnya lurus. Lalu di selanjutnya ini belok ke kiri. Nah, titik belok ini yang menjadi penanda ujung dari si konkav itu, termasuk di sini tadinya belok kiri, di sini jadi belok kanan. Nah berarti batasnya di sini. Nah konkav itu daerah sini gitu. Kalau yang konkav yang lain berarti daerah yang lain sini, ke bawah ini ke atas. Nah kalau ke atas itu bagaimana? Nah ini ada hubungannya dengan turunan kedua. Turunan keduanya itu apa? Nah, di sini concavity theorem diberikan FB twice, kembar ya, differentiable. Turunan kedua ya. Turunan kedua. Kalau Indonesia twin, twin ya, twice dua kali ya. Nah, diberikan F turunan kedua dari selang terbuka dari I ya. Jadi turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk setiap X, itu concave up. Kalau turunan keduanya kurang dari 0 itu concave down. Contoh yang ada aja di sini. Di mana fx ini itu increase decrease concave up. Waduh, banyak ini. Kita ingat-ingat materinya dulu. Berarti di sini kalau turun berarti dari puncak ke puncak, dari puncak ke puncak. Artinya kita mencari puncak untuk mencari naik turun. Nah, lalu nyari konkav itu, nyari yang tadi belokan itu. Ini turunan kedua. Oke, kita lanjut. Nah, turunan pertamanya x kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini kita cari yang sama dengan 0. Ternyata ketika dibuat bentuk yang kayak gini, ini didapat x plus 1 dan x min 3 kita buat sama dengan 0. Artinya, kurung ini 0, kurung ini 0 ya. Salah satunya 0 atau dua-duanya. Nah, berarti di sini didapat x-nya itu min 1 atau dan atau aja deh. Dan atau biasanya atau ya. Coba kalau di sini pakai apa? By solving n is opposite n. Oke. Nah, didapat min 1 sama 3. Nanti si min 1 sama 3 dicoba kayak tadi. Min 1 sama 3, ternyata kalau di kirinya min 1 itu positif, di antara min 1 sama 3 itu negatif, di kanan 3 itu positif. Nah, kan tadi ketahuan berarti ini naik, ini turun, ini naik. Nah, lalu turun keduanya diturun lagi kan, turun pertamanya menjadi 2x min 2. Berarti di sini didapat x-nya itu hanya di sama dengan 1 ya di sini. Nah, dapatlah di sini sama dengan 1. Berarti kalau yang kiri cekung ke bawah. Nah, berarti gambarnya itu gini, cet sampai gini, ini turun di 1, turun belok ya di 1 terus ke sana gitu ya. Jadi gambarnya kira-kira agak sama kayak gini.
Nah, satunya itu di sini. Nah, ini kan ke bawah, ini ke atas, gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu concavity. Terus apa lagi ya? Ini laju berkaitan. Ini juga penting buat teknik sipil. Nanti dibaca sendiri aja. Jadi laju berkaitan. Jadi turunan, misalkan kayak gini. Misalkan ada tabung atau wadah. Ya, kalau di teknik sipil apa ya? Kayak gini. Silo ya, silo atau tempat penampungan ya. Tempat penampungan bentuknya kayak gini. Nah, pertanyaannya, beratnya berapa? Nah, itu dihitung. Jadi bisa pakai turunan. Nanti dihitung beratnya. Kan kalau sedikit segini, kalau tingginya segini beratnya sekian, kalau tingginya sekian beratnya sekian, itu bisa dihitung sehingga eh, kita bisa memprediksi tingginya berapa itu beratnya berapa itu bisa. Jadi ketika ada misalkan diisi, oh tingginya cuma baru segini, kita udah tahu beratnya berapa, volumenya berapa, gitu. Mungkin itu untuk materi malam ini, dan spoiler untuk materi berikutnya adalah eh, ini lokal, ya ini sama sih maksimum minimum tapi di lokal. Nah ini ada nih, ada singular point-nya. Nah ini yang tadi itu yang papan itu bisa dipelajari ya. Mana materi selanjutnya? Enggak ada ya? Aku enggak ada. Sebentar. Oh nih. Materi selanjutnya adalah antiderivatif atau kebalikan dari turunan. Nah, yaitu integral, tapi di sini masih ngomongnya anti turunan gitu, kebalikan dari turunan. Insya Allah kita minggu depan bahas ini sampai UAS itu kita ngomongin integral. Sekarang ngomongin integralnya, nanti aplikasi integralnya ya. Ada menghitung luas, ada menghitung volume. Dan kita juga nanti nyoba kalau misalkan di lapangan itu ngitung luas jalan itu caranya gimana. Ternyata ada banyak cara, baik cara yang pakai rumus atau cara akal-akalan, yang penting nggak meleset jauh itu bisa nanti ya, semoga kita bahas. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita absen dulu. Tak absen maka tak sayang. Hari Jumat ini ya. Materinya aplikasi turunan, penggunaan turunan sih. Oke lah, dari bawah aja deh. Dodi. Hadir Pak, hadir. Hadir. Krisna. Krisna nggak ada. Muhammad Arya. Refriva tadi ngejawab nih. Galih. Hadir Pak. Ajis. Replifa hadir Pak. Ya, Ajis. Saprudin. Andres. Hadir. Muhammad Ajis Pak, Fajril. hadir Pak, Ajis. Ajis hadir. Saprudin nggak ada. Andres. Muhammad Fajril. Safrudin hadir, Pak. Oh hadir. Muhammad Iya. Fajril. Muhammad Sabil. Hadir hadir Pak. Fajril nggak ada. Depi. Depi hadir Pak. Fajar Cikri. Hadir Pak. Asep Maulana. Sela Ferizka Marcelina. Hadir. Marcelina. Hadir.
Oke, Bombi. Tadi. Ikhlas. Hadir Pak, Bombi hadir. Oh, oke. Muhammad Maulana Gibran. Hadir Pak. Oke. Muhammad Bagus Satrio. Oh Pak, Junaidi. Pak Maulana hadir Pak. Asep Maulana hadir. Iya Ridho Pak. Junaidi nggak ada. Oke. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya coba upload materinya. Nanti kalau sudah terupload saya kirim linknya ke grup ya untuk belajar diulang. Bukunya juga ini tinggal download di link yang sudah saya berikan ya. Untuk malam ini saya mohon maaf nggak bisa online. Ini posisi sedang di Sukabumi ternyata malam ini. Sekian untuk malam ini. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, bahagia selalu dan tenang selalu ya, banyak pahala dan ya, Amin. Amin. keberkahan ya. Sekian, apabila ada kesalahan dan kurang maksimal saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kabar-kabari offline ataupun online. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.